Damai sejahtera buat kita semua. Semoga Allah selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Sahabat, ada banyak orang yang sudah mengaku mengenal Yesus, namun mereka sepertinya mendengar firman merasa rugi dan bahkan masih alergi. Dan masih banyak orang yang sudah mengaku mengenal Yesus, tapi mereka masih enggan untuk memberitakan berita keselamatan yang telah Yesus perintahkan untuk diberitakan kepada semua orang yang belum mengetahuinya, sehingga kebenaran itu tidak tersampaikan kepada banyak orang. Bahkan kebenaran itu seolah-olah ditutup-tutupi. Sahabat, saatnya kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar sudah mengenal Yesus atau hanya ucapan di bibir saja? Sahabat, saya dari kecil memang sudah terlahir di tengah keluarga yang percaya sama Yesus. Namun saat saya masih kecil, masih SD, saya masih bingung. Apakah Yesus itu benar-benar bisa menyelamatkan saya untuk masuk surga? Karena saya memang belum paham. Maklumlah masih kecil. Kita belajar di sekolah, di Indonesia itu ada 5 agama. Jadi saya masih bingung, apakah ini benar, apakah agama yang lain yang benar, apa mungkin semua agama benar. Tapi di tengah kebingungan saya, syukur pada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban saya yang pasti. Karena di saat saya masih kecil, ketika nenek saya meninggal, ayah saya bersaksi sebelum nenek saya meninggal, dia sudah melihat berupa burung merpati yang warna putih hinggap di atap rumah nenek saya. Dan ayah saya bilang kalau nenek saya itu akan segera meninggal. Dan tak lama kemudian, ketika ayah saya melihat nenek saya itu datang ke rumahnya, nenek saya itu pun bersaksi kalau dia tidak akan lama lagi meninggal. Lalu setelah itu, kesaksian nenek saya itu bilang dia tak lama lagi meninggal. Dia disuruh dimandikan, dia menyampaikan pesan-pesannya kepada kami keturunannya semua. Memang gak lama lagi nenek saya itu benar-benar meninggal dengan tenang. Kesaksian ini membuat saya benar-benar menjadi yakin kalau memang Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang benar. Ya, ayah saya memang adalah orang yang benar-benar berhati tulus. Meski dia bukan seorang pendeta ataupun pelayan Tuhan, tapi hatinya sangat tulus dan dia sangat rajin membaca kitab suci. Dia punya motto atau punya prinsip hidup, kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya jangan sampai membuatnya sedih ataupun menyakitinya. Itulah prinsip hidupnya, yang sampai saat ini selalu saya ingat dan yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Maaf ya sahabat, suaranya agak tersendat-sendat. Ya, saya memang sudah kangen sekali
sama ayah saya. Jadi ketika menyebut ayah, tiba-tiba rasa kangennya jadi pecah kembali. Namun saya tetap bersyukur karena saya percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga dia. Sehingga saya tidak pernah merasa khawatir dengan apa yang terjadi padanya. Sahabat, saya sangat rindu sekali memberikan kesaksian ini buat sahabat semua yang mungkin masih dalam keadaan ragu, meskipun telah terlahir di tengah-tengah keluarga yang telah percaya kepada Yesus, namun mungkin masih bimbang dan masih kurang yakin bahwa Yesus adalah benar-benar jalan untuk menuju ke surga. Karena ada banyak orang yang meski terlahir di tengah-tengah keluarga Kristen yang sudah mengaku Yesus dan sudah percaya sama Yesus, namun demi pekerjaan ataupun demi cinta atau apapun itu, banyak juga yang pergi meninggalkan Yesus, yang padahal mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan untuk masuk surga. Memang tidak mudah untuk bisa setia kepada Yesus. Kita bisa setia kepada Yesus bila mana Roh Allah telah membantu kita untuk tetap bisa setia kepadanya. Ada banyak orang yang sudah mengaku percaya dan mengenal Yesus, namun belum pernah merasakan bagaimana rasanya Roh Allah hadir dalam hatinya, dalam hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena memang kita tidak sungguh-sungguh rindu untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kita hanya cukup saja percaya dan yakin bahwa kita sudah masuk surga. Padahal sebenarnya kekristenan itu tidak seperti itu. Kekristenan itu harus sungguh-sungguh untuk berusaha meninggalkan segala yang jahat dan berusaha untuk selalu taat kepada Tuhan. Memang itu sangat sulit, tapi jika kita sungguh-sungguh ingin bertobat, ingin berubah, saat itulah Roh Tuhan akan hadir dalam hati kita untuk bisa membantu kita agar kita tidak bisa tertipu oleh si jahat atau si iblis. Namun Roh itu akan selalu menguatkan kita dan selalu mengingatkan kita tatkala kita jatuh, agar kita bisa segera bertobat dan minta maaf kepada Tuhan, sehingga kita tidak sampai tersesat. Tapi tidak banyak orang Kristen ataupun yang sudah mengaku mengenal Yesus yang tahu hal itu, karena mereka cukup banyak tahu, percaya dan yakin sudah diselamatkan, lalu mereka terlena dengan keselamatan yang telah diberikan Yesus. Mereka tidak berusaha sungguh-sungguh agar jangan sampai mereka meninggalkan Yesus. Maka kita bisa lihat dan kita bisa buktikan sendiri dengan fakta nyata. Ada banyak orang Kristen yang sudah mengaku mengenal Yesus, bahkan sudah mengaku melayani Yesus, pada akhirnya meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena keindahan dunia, sehingga mereka terlena dan tergoda meninggalkan jalan yang sungguh mereka temukan, jalan kebenaran untuk mencapai surga yang mulia, yang indah di akhirat nanti. Saudara yang terkasih, kesaksian ini saya bagikan kepada Anda. Tidak ada maksud apapun, tidak ada niat apapun untuk diri sendiri. Murni saya bagikan ini hanya karena saya mengasihi saudara-saudara yang mungkin masih dalam kebingungan ataupun tidak percaya.
Dan bila saudara rindu untuk tidak pernah meninggalkan Yesus, hanya ada satu cara. Harus sungguh-sungguh bertobat, berusaha meninggalkan segala kejahatan, dan berusaha untuk selalu taat kepada Tuhan. Dan harus selalu mengutamakan Tuhan daripada duniawi. Hanya itulah jalan satu-satunya agar Roh Allah mau hadir dalam hati kita untuk membantu kita agar tidak menjadi meninggalkan Yesus yang satu-satunya adalah jalan kebenaran menuju surga.